Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali kita belajar matematika bersama Ibu Rahmania. Untuk pertemuan kita kali ini, judulnya adalah semoga kalian selalu semangat menyaksikan tayangan-tayangan video pembelajaran dari YouTube Rahmania Romli. Selalu semangat! Jangan lupa anak-anak di like and subscribe channel Rahmania Romli. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian bentuk akar. 2. Siswa dapat menyederhanakan bentuk akar. 3. Siswa dapat merasionalkan bentuk akar. A. Pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah kebalikan dari pangkat. A kuadrat atau A pangkat 2 sama dengan B, maka akar kuadrat dari B sama dengan A. Contoh, 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka akar dari 25 adalah 5. Pada penulisan bentuk akar kuadrat dari A itu ada angka 2-nya, boleh tidak ditulis angka 2-nya tersebut. Contoh, akar kuadrat dari 25 ada angka 2-nya, bisa kita tulis dengan tidak ada angka 2-nya. Untuk bilangan berpangkat pecahan A pangkat M per N, maka dapat ditulis dalam bentuk akar seperti berikut. Contoh, 2 pangkat 3 per 2 ditulis dalam bentuk akar menjadi akar kuadrat dari 2 pangkat 3. Kuadrat atau 2 boleh tidak kita tulis seperti ini. Contoh selanjutnya, 3 pangkat 4 per 3, maka dalam bentuk akar ditulis akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81, maka bisa juga kita tulis akar pangkat 3 dari 81. Ayo anak-anak, tetap semangat belajarnya ya. Jangan sampai ngantuk melihat tayangan-tayangan video dari Ibu. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Perhatikan ya. Contoh soal yang pertama, akar kuadrat dari 16 adalah, yang kedua, akar pangkat 3 dari 64 adalah, yang ketiga, ubahlah dalam bentuk akar. A. 3 pangkat 1 per 2. B. 9 pangkat 2 per 3. Yang keempat, ubahlah dalam bentuk pangkat. A. Akar kuadrat dari 5 pangkat 3. B. Akar pangkat 3 dari 16.
Soal pertama, akar kuadrat dari 16. Nah, anak-anak, kita tadi sudah paham ya bahwa akar itu kebalikan dari perpangkatan. Jadi, kita cari pangkat 2 yang kira-kira hasilnya adalah 16. Ternyata ada bilangan yang hasilnya 16, yaitu 4 kali 4. Jadi, akar kuadrat dari 16 adalah 4. Soal kedua, akar pangkat 3 dari 64 adalah, jadi sama dengan tadi ya, kita cari pangkat 3 yang hasilnya adalah 64. Ternyata ada ya, yaitu perkalian 4. Jadi, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Soal ketiga, mengubah ke bentuk akar. Bagian A, 3 pangkat 1 per 2 sama dengan akar kuadrat dari 3 pangkat 1 sama dengan 2-nya kita hilangkan dan 3 pangkat 1 adalah 3. Soal bagian B, 9 pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 3, 9 pangkat 2 adalah 81. Jadi, akar pangkat 3 dari 81. Soal keempat, ubahlah ke bentuk pangkat. Soal bagian A, akar kuadrat dari 5 pangkat 3 adalah, jika diubah dalam bentuk pangkat, maka 5 pangkat 3 per 2. 2 itu adalah kuadrat atau pangkat 2. Dan pada soal, 2 tidak ditulis. Bagian B, akar pangkat 3 dari 16. Kita ubah dulu 16 menjadi bilangan berpangkat. Jadi 16 adalah 2 pangkat 4. Setelah kita rubah 2 pangkat 4, maka akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3. B. Menyederhanakan bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar yang pertama yaitu penjumlahan bentuk akar. A. Akar B ditambah C akar B sama dengan A dijumlahkan dengan C akar B. Contoh, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 sama dengan 3 ditambah 5 akar 2. Hasilnya adalah 8 akar 2. Dengan syarat sama-sama akar 2. Sifat bentuk akar yang kedua adalah pengurangan bentuk akar. A akar B dikurang C akar B sama dengan A dikurang C akar B. Contoh, 6 akar 7 dikurang 2 akar 7 sama dengan 6 dikurang 2 akar 7 sama dengan 4 akar 7. Dengan syarat akarnya sama-sama akar 7. Sifat bentuk akar yang ketiga adalah perkalian bentuk akar. A akar B dikali C akar D sama dengan A dikali C atau AC akar B dikali D atau BD. Contoh, 2 akar 3 dikali 4 akar 5 sama dengan 2 kita kalikan dengan 4
Kemudian akarnya yaitu 3 kita kalikan dengan 5 sama dengan 2 kali 4 itu adalah 8, 3 kali 5 adalah 15. Jadi hasilnya 8 akar 15. Sifat bentuk akar yang keempat masih perkalian bentuk akar. Akar dari AB sama dengan akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Contoh, akar dari 32 adalah kita cari perkalian yang salah satu angkanya adalah hasil pangkat 2, yaitu akar 16 dikali 2, sama dengan akar 16 dikali akar 2, sama dengan 4 dikali akar 2, sama dengan 4 dikali akar 2 adalah 4 akar 2. Sifat bentuk akar yang kelima adalah pembagian bentuk akar. Akar A per B sama dengan akar A per akar B. Contoh, akar 6 per 2 sama dengan akar 6 dibagi akar 2 sama dengan akar 3. C. Merasionalkan bentuk akar. Cara merasionalkan bentuk akar adalah jika penyebutnya masih berbentuk bilangan irasional, maka penyebutnya harus kita rubah menjadi bilangan rasional dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan akar-akar sekawannya. 1. Pecahan berbentuk A per akar B. Berlaku A per akar B sama dengan A per akar B dikalikan dengan akar-akar sekawannya yaitu akar B per akar B. Sama dengan A dikali akar B adalah A akar B. Dan akar B dikali akar B adalah B. Jadi hasilnya adalah A per B akar B. 2. Pecahan berbentuk C per A ditambah akar B dan C per A dikurang akar B. C per A ditambah akar B sama dengan C per A ditambah akar B dikali akar-akar sekawannya yaitu A dikurang akar B per A dikurang akar B sama dengan C buka kurung A dikurang akar B per A kuadrat atau A pangkat 2 dikurang B. Dan C per A dikurang akar B sama dengan C per A dikurang akar B dikali akar-akar sekawannya yaitu A ditambah akar B per A ditambah akar B sama dengan C buka kurung A ditambah akar B per A kuadrat atau A pangkat 2 dikurang B. Yang ketiga, pecahan berbentuk C per akar A ditambah akar B dan C per akar A dikurang akar B. Maka C per akar A ditambah akar B sama dengan C buka kurung akar A dikurang akar B per A dikurang B. Dan C per akar A dikurang akar B sama dengan C buka kurung akar A ditambah akar B per A dikurang B. Contoh soal. Rasionalkan bentuk berikut. A. 2 per akar 3. B. 3 per 5 dikurang akar 6. C. 1 per akar 3 ditambah akar 2. Penyelesaian yang pertama, 2 per akar 3 sama dengan 2 per akar 3 dikali akar-akar sekawannya yaitu akar 3 per akar 3 sama dengan 2 dikali akar 3 per
akar 3 dikali akar 3 sama dengan 2 per akar 3 per 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Selanjutnya, penyelesaian soal kedua. 3 per 5 dikurang akar 6 sama dengan 3 per 5 dikurang akar 6 dikali akar-akar sekawannya, yaitu 5 ditambah akar 6 per 5 ditambah akar 6 sama dengan 3 buka kurung 5 ditambah akar 6 tutup kurung per 5 pangkat 2 dikurang 6 sama dengan 3 kali 5 adalah 15, jadi 15 ditambah 3 akar 6 per 5 pangkat 2 adalah 25 dikurang 6 sama dengan 15 ditambah 3 akar 6, 25 dikurang 6 adalah 19 per 19. Selanjutnya pembahasan soal ketiga. 1 per akar 3 ditambah akar 2 dikali akar-akar sekawannya ya. Jadi akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 dikurang akar 2 sama dengan akar 3 dikurang akar 2 per 3 dikurang 2 sama dengan 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi hasilnya adalah akar 3 dikurang akar 2. Dari contoh-contoh soal dan latihan tadi, semoga kalian bisa memahaminya. Selalu semangat untuk belajar ya anak-anak. Cukup sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.